Mahkamah Agung menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Hakim Agung yang menangani perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. Majelis kasasi tersebut dipimpin Hakim Agung Susilo dengan anggota Ainal Mardiah dan Sutarjo. Di sidang kasasi Ronald Tanur divonis 5 tahun penjara. Mahkamah Agung lalu memeriksa hakim kasasi kasus itu setelah Kejaksaan Agung menangkap maklar kasus di MA Zarov Rikar. Dari hasil pemeriksaan 3 hakim agung oleh tim khusus tidak ditemukan adanya pelanggaran. Hanya 1 hakim agung yang sempat bertemu Zarov Rikar di sebuah acara di Makassar. Zarov sempat menyinggung perkara kasasi Tanur namun tidak dihiraukan. Hanya Hakim Agung S yang pernah bertemu dengan JR. Pertemuan itu terjadi secara singkat dalam acara pengukuhan guru besar honoris causa di Universitas Negeri UNM Makassar pada tanggal 27 September 2024, yang mana keduanya merupakan tamu undangan dalam acara tersebut. Pada pertemuan esindentil dan berlangsung singkat tersebut, ZL sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tanur, tetapi tidak ditanggapi oleh Hakim Agung S. Dan tidak ada fakta pertemuan lain selain pertemuan di UNM tersebut. Adapun Hakim Agung A dan ST tidak dikenal oleh ZR dan tidak pernah bertemu dengan ZR. Bahwa pemeriksaan perkara kasasi Ronald Tanur berjalan secara normal selayaknya perkara kasasi pada umumnya. Ronald Tanur menjadi terdakwa kasus penganiayaan yang menewaskan kekasihnya Dini Sera Afrianti Oktober tahun lalu. Dia diputus bebas Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2024 meski dituntut jaksa 12 tahun penjara. Atas putusan itu, Kejari Surabaya mengajukan kasasi. 3 hakim PN Surabaya lalu dinilai melakukan pelanggaran berat oleh Komisi Yudisial dan menjadi tersangka dugaan kasus suap. Di sidang kasasi, Hakim Mahkamah Agung memutus penjara 5 tahun kepada Ronald Tanur karena terbukti melakukan pembunuhan. Untuk mengetahui perkembangannya, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Benediktus Adityari dari Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Bene, untuk saat ini bagaimana pemeriksaan terhadap 3 hakim agung yang saat ini dinilai melakukan pelanggaran berat oleh Komisi Yudisial dan juga memutus bebas atau memutus terkait dengan kasasi kasus Ronald Tanur? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang tadi kalau kita ikuti dari hasil pemeriksaan yang dimana dilakukan tepat pada sekitar pukul 10 maksud kami, dari pemeriksaan Mahkamah Agung sendiri ini menemukan bahwa hasil pemeriksaan tidak ada pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim yang ditemukan oleh tim pemeriksa yang dibuat oleh Mahkamah Agung, di mana diketahui ini pemeriksaan terhadap ZR, mantan petinggi MA ini dilakukan pada tanggal 4 November yang lalu di Kejaksaan Agung dan disaksikan dengan 2 jaksa begitu di ruang Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sementara untuk ketiga hakim tingkat kasasi MA ini juga sudah diperiksa pada 12 November yang lalu di Mahkamah Agung. Namun dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa ZR sendiri ini memang mengenal Hakim Ketua S yang diketahui ini adalah Hakim Susilo dan sempat bertemu Hakim Susilo di salah satu acara pengukuhan guru besar di Universitas Negeri Makassar pada 7 September 2024 yang lalu dan diketahui ZR memang sempat dalam tanda kutip mencolek terkait dengan kasus Gregorius Ronald Tanur. Namun dari keterangan juru bicara MA, memang Hakim S sendiri tidak menggubris begitu dari lontaran pembicaraan yang disampaikan oleh ZR begitu, Juno. Ya, Bene, untuk saat ini bagaimana dengan pihak dari Mahkamah Agung untuk menyelidiki apakah ada hakim-hakim lain yang juga turut terlibat dari kasus suap Zarov atau Zarov Rikar ini? Ya, memang kalau tadi kita sempat menyaksikan terkait dengan hal tersebut, apakah akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap hakim-hakim yang terkait ZR yang diduga merupakan maklar kasus di MA. Namun
dari keterangan juru bicara Mahkamah Agung, Hakim Yanto sendiri menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kasus hukum murni, di mana kita ketahui pada penggeledahan ZR ini ditemukan uang sejumlah berkisar 1 triliun dengan emas seberat 51 kg, dan hal tersebut memang diserahkan kembali kepada penyidik yang diketahui memang kasus ini sedang bergulir di Kejaksaan Agung RI. Begitu, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dari Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.